belajar Islam. Allah sayang, Allah berkahi Mas. Barakallah. Amin. Barakallah. Amin. Sudah. Wih, lemes saya langsung. Wih, nggak kebayang Ustaz. Dia ngerasa makan mie goreng ya. Itu cacing. Ada orang yang ngerasa lagi makan ikan bakar, itu kaki anaknya. Berani? Saya ajak. Bismillah. Ulangi. Ya. Allah, 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 Allah. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La illallah. ilaha illallah. La ilaha La illallah. ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi kan? Beres kan? Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang cerah dalam kondisi bulan purnama, bulan yang sempurna. Begitu indah pada malam hari ini karena kami akan mendapatkan seorang keluarga baru. Amin insyaallah. Atas nama mohon bantu diperkenalkan Pak. Siapa? Nama saya Randi, Bapak. Usia 33. Usia 33? Ya. Pekerjaan swasta atau wira swasta? Pekerjaan swasta. Swasta. Di perusahaan? Outsourcing sih. Security. Oh, luar biasa. Baik, saya bacakan dulu identitas beliau secara gambaran umum ya. Nama Pak Randi Setiawan, kemudian agama asal ini Buddha. Buddha. Buddha, KTP Buddha atau agama Kristen? KTP Buddha, agama pun Buddha. Oke. Soalnya banyak saudara kami, teman-teman juga, teman-teman saya sendiri juga KTP-nya Buddha Pak, agamanya Kristen, Kristen Protestan. Kemudian alasan atau motivasi masuk Islam, tidak ada kecocokan hati dengan agama asal. Boleh dibantu disampaikan? Ya. Jadi kalau untuk agama asal ya, jujur sampai usia kayak gini tuh yang namanya pergi ke wihara itu ya bisa dihitung pakai jari gitu. Karena juga dari keluarga pun udah banyak yang campuran. Sudah ada yang malap, sudah sampai ada yang sampai naik haji. Saudara. Keluarga sudah banyak yang Muslim? Sudah banyak. Oke. Coba saya lihat di kakak ya. Ya. Kakak ini Katolik. Bukan. Ini. Pak Randi ya. Bapak belum store kakak ya? Belum. Iya. Di HP juga hilang ke restart kemarin. Ada semua. Tapi saudara keluarga sudah banyak yang Muslim? Sudah. Dari kakak sepupu sampai yang tua pun sudah. Papa mama? Papa mama masih Buddha. Masih Buddha? Masih. Terus kemudian saudara kandung? Buddha semua. Buddha semua. Bapak berapa bersaudara ini? 4 saudara. 4 saudara. 4 saudara. Kemudian 4 saudara, Bapak nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Dan yang Muslim hanya Bapak ini sekarang? Ya.
Nggak tahu nanti kakak mungkin nyusul kali, soalnya calonnya juga muslim dia. Iya. Baik, ini sambil saya balas yang mau syahadat juga, habis ini beliau agak telat. Siapa? Ya. Baik. Pak Randi Setiawan, sudah belajar tentang Islam sudah banyak atau masih ada beberapa? Ya untuk belajar ya paling nggak begitu banyak, cuma sedikit-sedikit tahu karena emang lingkungan Islam, lingkungan muslim gitu. Apa saja yang sudah diketahui tentang Islam? Ya paling kalau biasa-biasa itu sih ya paling kayak kalau puasa jujur udah mulai belajar puasa. Nah kalau Al-Fatihah ya memang belum hafal benar, paling yang baru hafal kulhu aja. Kulhu. Ya. Coba. Masih ini sih, masih nadanya masih beli, Pak. Tidak apa-apa, tidak ada salah, tidak ada. Yang penting sudah mau berusaha itu top, itu luar biasa. Kan kulhu kalau yang saya tahu, saya nggak bisa dari awalnya ya. Yang saya tahu tuh Wallahu kulhu hu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam apa gitu. Saya belum hafal banget sih. Walam yakul lahu. Walam yakul kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Top. Sudah tahu artinya belum itu? Belum sih. Belum. Ya. Oh, luar biasa. Banyak orang, Pak. Ini memang karena memang firman ya. Salah satu bukti bahwa Al-Quran itu firman, itu mudah dihafal dan jutaan orang menghafal. Kalau Bible ini pernah ada tantangan, Ustadz Insan Mokogintan dalam sebuah seminar dihadiri oleh pendeta-pendeta itu, Ustadz Insan bilang begini, Bapak Pendeta, jikalau ada di antara Bapak-Bapak Pendeta di forum ini yang hafal Bible ini di luar kepala tanpa salah titik koma, saya akan masuk Kristen pada malam ini juga. Ada nggak? Silakan angkat tangan. Ditunggu, nggak ada. Oke, separuh saja, kata beliau. Ada nggak yang tanpa salah titik koma hafal di luar kepala? Saya akan masuk Kristen pada malam ini juga. Ditunggu, nggak ada. Pak Pendeta, nggak ada. Oke, 1/4 saja. 1/4 saya kurangi. Ada nggak Bapak Pendeta di antara ini yang bersedia, yang hafal di luar kepala, saya masuk Kristen pada malam ini juga? Pak Pendeta, nggak ada. Saya kurangi lagi, 1/8. Bapak Pendeta ada? Nggak ada. Oke, saya kurangi 10 lembar saja, Bapak Pendeta. 10 lembar, ada nggak? Di antara Bapak Pendeta ini yang hafal di luar kepala, 10 lembar saja. Saya akan masuk Kristen pada hari ini juga. Nggak ada. 5 lembar. 5 lembar. Nggak ada juga. Lama nunggu itu. Oke, baik. 2 lembar. 2 lembar. Saya akan masuk Kristen pada malam ini juga. Nggak ada, Pak. 1 lembar. 1 lembar, Pak Pendeta. Siapa yang di sini mau? Silakan angkat tangan. Saya berjanji akan masuk Kristen pada malam ini juga. Tidak ada, Pak. 1 lembar bolak-balik tanpa salah titik koma. Tidak ada. Akhirnya sampai saat ini jadikan tantangan itu. Sampai saat ini, barang siapa yang bisa hafal Alkitab di luar kepala tanpa salah titik koma, ya, tantangan dari Ustadz Insan Mokoginta itu. Sampai orangnya sudah meninggal, almarhum, meninggal dalam keadaan sholat beliau karena seringnya mensyahadatkan orang. Tantangannya adalah barang siapa yang bisa hafal di luar kepala tanpa salah titik koma 1 lembar bolak-balik, maka dan harus siap dites di hadapan juri, di hadapan kami, itu maka akan mendapatkan hadiah BMW plus Pertamax full tank plus dikasih sak sopirnya itu. Tapi kalau Al-Quran, Pak, Al-Quran itu
sekarang ada jutaan orang menghafal di dunia ini. Diperkirakan yang hafal Al-Quran 30 juz di luar kepala di dunia ini ada sekitar 2 juta orang, diperkirakan yang menghafal ya. Jangankan begitu, Bapak saja orang masih belum Islam, ya kan, belum bersyahadat kan, tapi sudah hafal di luar kepala, walaupun masih ada butuh di trigger dikit ya, nggak tahu artinya loh. Luar biasa. Ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Quran itu firman, itu mudah dihafal, mudah dicantol, mudah masuk ke dalam cantolan-cantolan itu. Karena memang dari nada, dari ketukan-ketukan huruf-huruf di Al-Quran itu mengandung cantolan-cantolan yang mudah melekat di pikiran. Pak Randi Setiawan barusan sudah membuktikan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak tahu artinya ya. Iya, begitu. Itu bahasa asli. Kalau Bible ini Pak, jangankan yang bahasa Indonesia, yang bahasa asli saja orang nggak ada yang hafal, yang bisa ada apa. Terima kasih banyak Ustaz, terima kasih banyak. Kemudian Pak Randi sekarang sudah mengetahui apa kira-kira kelebihan-kelebihan di dalam Islam. Kok bisa-bisanya Pak Randi Setiawan memutuskan akan pulang kepada Islam? Ya, yang paling ini sih, yang paling utama ya saya lihat ya ibadahnya gampang, dimanapun bisa. Gitu, nggak ribet. Kalau kayak saya kan pakai apa sih? Mungkin kayak ada perantara atau apa gitu ya, alat semacam alat lah, seenggaknya ada satu benda mah gitu kan. Nah kalau yang saya tahu kan Islam ya dimanapun bisa gitu, keadaan apapun bisa gitu. Bahkan sholat di atas kendaraan, iya. sholat di manapun bisa. Nggak ada air pun tayamum bisa. Bahkan syahadat pun luar biasa. Di Islam tuh cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat dimanapun langsung masuk Islam. Tidak harus di masjid, tidak harus ada pertemuan sakral yang itu kategorinya seperti perayaan baptis dan seterusnya, tidak. Bapak dimanapun salaman begini, di kafe dimanapun langsung bersyahadat dan Bapak sudah resmi memeluk Islam. Seperti itu. Hanya 2 kalimat syahadat yang suci itu, tapi tidak semua orang bisa, tidak semua orang mau, tidak semua orang berani. Itulah keunggulan Islam, Pak. Ada lagi kira-kira? Paling sih yang utama itu sih, yang saya kejar, yang biar gampang gitu ibadahnya. Itu aja sih yang saya paling kejar, itu aja. Dan tidak memerlukan modal ya? Iya. Cukup menggunakan pakaian sopan, suci, sudah langsung tinggal ibadah menghadap Allah. Pak Randi nanti di keluarga tidak ada masalah dengan bersyahadat? Insya Allah nanti nggak ada. Nggak ada. Ya. Baik. Terakhir, pertanyaan terakhir ini. Kira-kira ada pertanyaan apa yang mengganjal di dalam hati Pak Randi tentang Islam? Tentang apapun, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang apapun, tentang ketuhanan dan seterusnya. Kira-kira apa yang mengganjal yang belum mendapatkan jawaban? Nggak ada sih untuk selama ini, mah nggak ada. Soalnya sering juga sih lihat-lihat ceramah gitu. Ya kayak apa sih, kayak kalau bulan-bulan puasa kan tuh suka ada cerita nabi-nabi, suka nonton, suka lihat. Iya. Gitu. Ya. Baik, alhamdulillah. Langsung saja kita menghemat waktu karena kejar waktu. Besok pagi langsung ada pensyahadatan lagi. Besok pagi sampai siang. Baik, kepada senior kami Al-Ustadz Ahmad Kainama, seorang pendeta Islam, sekarang pendeta Islam ya. Dulu pendeta Kristen, sekarang pendeta Islam. Kepada beliau dipersilahkan.
Syukran kasiran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mas Randi, usia 33 tahun. Ya. Bekerja sebagai security Iya. di salah satu perusahaan di Bekasi ini. Iya. Iya, Masya Allah. Ketika memutuskan untuk datang ke tempat ini, Mas, gitu. Nggak, latar belakang. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Jangan tersinggung ya. Siap. Saya tanya latar belakang sukunya dari mana ini? Kalau dari keluarga bapak sih orang tuanya yang cowok itu dari Cina Tibet asli. Ya? Cina Tibet asli. Cina. Ya. Tibet. Oh, I see. Ya, ya, ya. Cina Tibet. Kalau dari Berarti bapak ini oma opa ya apa? Kakek nenek dari Mas Randi itu orang Tibet dari pihak bapak. Dua-duanya? Enggak, yang cowok aja. Yang ceweknya? Yang ceweknya udah keturunan sini. Oh, maksudnya Cina tapi keturunan. Nah, itu dari pihak ayahnya, dari pihak ibu? Pihak ibu dua-duanya keturunan. Oh, dua-duanya keturunan. Kalau kakek dari orang tua dari ibu, bapak dulu pejuang sih katanya. Enggak, saya nggak tanya itu, saya tanya sukunya. Berarti istilahnya Cungkoran. Nah, nggak ngerti itu saya. Oh, Saya nggak kan orang ngerti. Cina juga nggak ngerti itu. Iya. Orang Cina. Orang Cina maksudnya. Cungko. Berarti Mas Randi Cungko. Apa ada keturunan Cinanya, tidak ada keturunan Nusantaranya? Ya, kalau dari bapak. Kalau dari ibu? Dari ibu ya udah keturunan. Udah, kalau di Cina bilangnya udah Cina ini ya, Cina Benteng. Orang Cina Benteng. Dulu sebelum di Bekasi tinggalnya di sana? Enggak, lahir di sini. Di mana? Di Bekasi? Di Bekasi. Baik. Buddha seluruh keluarga? Dari keluarga mama udah, tapi udah ada yang masuk Muslim. Nah, enggak, maksudnya kan papa mama punya anak nih. Mas Randi kan anak kedua dari 4 bersaudara. Iya. Nah, 4-4-nya ini semua Buddha. Mama papa juga Buddha. Nah, sekarang Mas Randi memutuskan untuk berislam. Begitu kan? Oke. Begini Mas Randi dan Ustadz Ipung, Pak Haji dan semuanya yang ada di sini. Dengan segala rasa hormat, seperti yang tadi saya cerita pertama, ya Ustadz Ipung ya, nggak peduli saya orangnya nggak pedulian. Yang dibilang Ustadz Ki ini dulu dia dari agama ini, saya nggak peduli. Kenapa? Karena kuncinya roh, Pak Haji. Begini, tadi kita sebelum ini ada yang bersyahadat. Saya nggak peduli, saya nggak peduli dia dari asal agama apa. Yang saya pertanyakan lebih condong kepada kenapa engkau mau ke sini gitu. Karena begini, saya juga mualaf Mas Randi. Saya tidak lahir dalam keadaan Islam. Saya dipilih Allah untuk berislam. Begini, saya dari Ambon, murni Ambon tembak langsung, Ambon langsung Priuk, dan saya orangnya ustadznya agak lain. Begini Mas Randi, kehidupan mu'alaf itu saya bersama Ustadz Ipung sudah menggelutinya lebih dari 10 tahun ya. Lebih dari 15 tahun sekarang ini malah. Alhamdulillah. Begini, ada satu hal yang membuat kita istilahnya punya feeling, tahu nggak? Gitu. Suka punya feeling gitu. Maka itu mungkin di awal-awal tadi saya berharap Mas Randi tidak tersinggung ketika ditanya oleh Ustadz Ipung. Itu SOP namanya. Itu SOP. Satu hal yang harus dilakukan. Begini, kita kembali kepada apa yang telah kita bicarakan di awal sebelum Mas Randi datang. Itu ada yang sudah bersyahadat. Begini Mas,
apapun agama seseorang, yang namanya manusia, baik itu perempuan maupun laki-laki, itu ada satu hal yang menjadi inti kehidupan orang itu. Pelan-pelan. Makhluk hidup yang namanya manusia itu punya inti, Mas. Namanya atma. Atma itu apa? Roh. Ruh kalau bahasa Arabnya. Setiap manusia, setiap ciptaan. Nggak peduli, bahkan dia ateis sekalipun, bahkan dia nyembah pohon, nyembah batu, nggak peduli saya. Setiap manusia yang dibilang manusia, itu punya ruh. Kalau di bahasa Hindunya disebut atma, jiwa, yang tidak kelihatan, yang menggerakkan tubuh yang kelihatan ini. Ngerti? Nah, oke, baik. Ruh ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Kita nggak usah sebutin dulu dah namanya, ya nggak? Daripada nanti ada yang tersinggung, ya kan? Kita tidak usah sebutin namanya, nggak usah. Ada yang namanya Maha Pencipta, ya. Dan hal-hal yang menyangkut penciptaan di dalam iman kepercayaan Mas Randi saat ini sebelum bersyahadat, itu memang tidak dikupas dan dihaturkan kepada jamaah. Contoh saja, misalnya saya tanya, Mas Randi selama jadi Buddha, Tuhannya namanya siapa? Kalau Tuhan, kalau menurut agama saya, Tuhan itu nggak bisa didefinisikan, nggak bisa dijelaskan gitu. Jadi Buddha ini bukannya Tuhan, menurut agama saya. Tapi Maha Guru kan. Nah, itu pun makanya nggak bisa dijelasin. Tuhan itu penjelasannya di agama saya cuma nggak bisa didefinisikan. Oke, baik. Nggak ada yang tahu bentuknya, nggak ada yang tahu rupanya. Baik. Apalagi namanya nggak dikasih tahu ya. Karena memang tidak ada. Karena tidak bisa didefinisikan, maka tidak pernah ketemu namanya siapa. Ya kan, kita beribadah sama siapa gitu. Waktu Buddha, Mas beribadah kepada siapa? Ya paling kalau yang pertama yang diucap ya bahasanya Tien. Oke. Tien itu dalam artian apa? Sesuatu yang tak nampak tapi berkuasa. Tien, Tuhan yang Tien. Maha Kuasa gitu. Iya. Sesuatu lah ya, karena kalau dibilang Tuhan berarti dia punya nama. Sedangkan Tien itu adalah gambaran kekuatan yang tak nampak, yang menguasai seluruhnya, gitu kan? Yang menciptakan Tien itu. Ruhnya Mas Randi nggak suka itu, ngerti nggak? Ya. Ruhnya Mas Randi, kita manusia semuanya punya ruh. Ruh kita tidak sepakat, ngerti gak? Gini, ketika kita beribadah sesuatu, itu yang menentukan ibadah kita itu ruh di dalam kita, ngerti? Kita nggak bisa mengatur ruh, tapi ruh itu mengatur hidup kita. Sesuatu yang tak nampak. Ketika para saudara Buddha mengatakan bahwa itu adalah bagian partikel dari Tien. Tien itu partikelnya, itu ada di dalam tubuh insan ini, di dalam tubuh manusia. Itu sebetulnya sejatinya ada ruh, adalah ruh. Ruh gitu. Ruh di dalam tubuh ini nggak sepakat lah kasarnya. Tidak sepakat. Ketika manusia ini menyembah sesuatu yang tidak dikenal oleh yang di dalam ini, yang di dalam ini, bukan ini nih, bukan. Yang di dalam ya, yang ruh yang menguasai ini. Dia nggak sepakat, kenapa? Bukan ini kayaknya yang harus disembah. Karena ruh mengenal penciptanya. Sekali lagi, yang di dalam diri kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau ruh itu tidak ada, kan mati orang kalau nggak ada ruh. Benar? Nah, roh itu ada, dia menguasai semua kita. Dan ketika tubuh ini beribadah atau menyembah, takluk tunduk, patuh kepada sesuatu sebagai pencipta atau yang kita pertuhankan,
kita sembah, kita ibadahi, ruh nggak kenal, dia nggak nyaman. Dia nggak nyaman. Nggak bisa fokus sih waktu ibadahnya. Apapun. Gini, Mas Randi, contoh aja. Ini contoh ya. Banyak saudara kita pergi ke Gunung Kawi. Katanya untuk nyari kekayaan, katanya. Coba lihat mereka di sana itu. Husuknya minta ampun, husuk. Dekat rumah itu. Oh, iya. Coba lihat orang-orang yang ke Gunung Kawi. Ini contoh aja lah. Coba lihat mereka berdoa itu, nggak tahu apa yang dibaca itu, tapi husuk banget, nungguin satu daun jatuh kena kepalanya. Itu ada pohon delima itu di situ, dipagerin. Kita naik tangga, kok Ustaz tahu? Pernah saya di sana. Pengen tahu aja ada apa sih sebetulnya. Kok orang begitu husuknya di sana? Bakar dupa, nanti kira-kira 1:30 dimandiin sama kuncinya di tempat lain. Lalu pergi ke kuburan. Husuk gitu. Saya nggak tahu husuknya itu bahkan lebih husuk daripada orang sholat. Kita masih banyak sholat. Contoh aja, maaf ya, jangan tersinggung. Suka ada yang gini nih, suka ada maaf, minta maaf ini. Ulang lah. Ya, was-was. Ada yang suka. Terus ada yang kalau udah sholat terus gini nih. Apa kamu kalau nggak garuk kamu mati gitu kan? Rasulullah bersama para sahabat itu perang dipanah. Salah satu sahabat waktu jadi ketika perang sholat mereka, lalu ada yang saling melindungi kan? Lalu yang sholat ini kena panah masuk sholat. Setelah Assalamualaikum warahmatullah, bukan dia yang meregang nyawa karena sakit. Di temen yang sebelah yang sudah Assalamualaikum juga langsung lihat, kamu terpanah. Oh ya, tolong cabutin. Dicabut, perang lagi, menang. Berlindung saya, Insya Allah. Coba lihat kita sekarang, gatel aja. Belum panah itu, belum panah, belum tombak, baru gatel. Apa sih ini? Tapi coba kita lihat, saudara-saudara, yang saya sampai detik ini nggak tahu mereka baca apa di Gunung Kawi. Husuknya dari mulai 11:30 malam sampai terang. Tahan itu nggak ke kamar mandi, duduk di depan kuburan. Saya nggak tahu dia baca apa, saya nggak tahu. Tapi husuknya minta ampun. Rohnya nggak suka, Mas. Yang di dalam kita tuh nggak suka. Kenapa? Ini bukan nih ya. Roh seperti nggak nyaman. Dan apapun yang didapat dari Gunung Kawi orang turun, pasti hidupnya tidak nyaman. Wah, so tahu nih orang. Ustadz so tahu. Nggak. Jujur-jujuran aja. Dia nyaman nggak? Kaya misalnya atau apa? Nggak nyaman. Kenapa? Astagfirullahaladzim, tentubillah, subhanallah. Ada yang anaknya narkoba. Ada yang anaknya sakit tiba-tiba. Ada yang istrinya kena terjadi sesuatu. Ada aja hal yang nggak bagus di rumah. Karena apa? Roh berontak. Mas Randi, sebetulnya perjalanan Mas Randi dari mana? Nggak tahu, saya nggak pernah tahu lah. Dan saya nggak perlu tahu. Sampai duduk di sini, itu perjuangannya bukan Mas Randi, bukan. Yang di dalam Mas Randi lagi berjuang ini. Udah lagi perang nih di dalam nih, jangan salah. Kita nggak tahu. Perang ini di dalam ini. Gue ngapain di sini nih? Ini gue untuk siapa ini gue di sini? Keluarga saya turun temurun Buddha. Papa mama saya Buddha. Saya ngomong sama Ustadz Ipung barusan bahwa saya tidak nyaman dengan agamaku. Ya aku aja nggak ngerti agamaku. Mas, biar bagaimana keputusannya di dalam, Mas. Keputusannya bukan di sini, Mas.
Karena kalau di sini berarti ada hal lain di luar roh kita yang mempengaruhi kita. Oleh sebab itu tadi Ustadz Ipung nanya gitu loh. Nah, saya hanya ingin membawa ini kepada masalah tapi pokoknya. Gini, Mas. Ada yang pengaruhin Mas untuk jadi Islam? Nggak ada. Ada yang paksa Mas untuk jadi Islam? Nggak ada. Ada yang ancam-ancam Mas untuk jadi Islam? Nggak ada sama sekali. Ada yang iming-iming, Mas Randi. Kalau Nggak. aku mau dinikahin sama kamu, asal kamu Islam dulu, sunat dulu, atau apa dulu, gitu, sholat dulu. Ada yang bilang gitu? Enggak. Alhamdulillah. Berarti sekarang posisinya sudah menang 1-0 nih, roh. Terus Mas, terus kasih dia tenaga. Artinya apa? Roh itu perlu diberi makan. Ada orang kelihatannya makmur, badannya gede, tapi rohnya kurus kering. Siapa itu? Yang tidak pernah mendengarkan suara hatinya. Rohnya kurus kering. Kenapa? Rohnya butuh makan. Makanannya mereka apa? Dipertemukan dengan pencipta roh itu. Dan orang harus tahu siapa pencipta roh itu. Jangan sampai ke Gunung Kawi kayak yang tadi. Oh, kalau saya emang. Ya, yang misal ini saya contoh aja. Ngeri loh, Mas. Orang ada yang bilang ada yang jadi anjing. Ada cerita, Ustaz. Ada cerita. Ya biasalah cerita di Gunung Kawi. Waktu itu saya belum dipanggil Ustaz. Saya masih dipanggil Tinus. Tinus, kita makan siang buka tikar. Jadi buka tikar tuh. Oh, waktu masih Kristen. Iya. Ya itu ke situ bukan untuk ngapa-ngapain, untuk wisata kan. Dan aku pengen tahu sebetulnya apa itu Gunung Kawi. Jadi makan siang buka tikar bersama salah satu keluarga dari Jakarta. Kita makan siang terus anjing banyak ya di situ, banyak anjing. Terus ada beberapa anjing yang mungkin 2 atau 3 ekor duduk di dekat kita. Saya kasih dong, terus sama nyonya istri dari yang ngajak saya jalan ini. Jadi ibu, bapak, dan 3 anak ngajak saya jalan juga. Mereka sudah anggap saya anak. Begitu saya mau lempar, masa dikasih tulang gitu. Apa sih, kayaknya kok ini istimewa banget gitu. Dia bawain makan khusus buat anjing yang, dan anjing lain tidak datang. Cuma 2 itu aja anjing duduk itu bersebelahan. Wih, saya merinding kalau ingat itu. Itu pengalaman hidup itu, Ustaz. Dikasih makan, dan bagus-bagus makanannya gitu. Dagingnya bagus. Waktu itu saya masih makan bak ya. Jadi ada bak yang masaknya tuh pakai bawang putih sama jahe aja. Jadi dia putih, bening, dan berminyak gitu. Khusus lah gitu ya, dikasih makan yang bagus-bagus gitu dagingnya. Bekalnya Ustaz K Ya? Bekalnya, baknya bekal. Bukan, memang sudah dipisahin. Yang bekal kita makan. Dia khusus, saya bilang kok khusus. Allah, itu saya masih bisa dimainin matanya sama setan pada saat itu ya, karena saya belum bersyahadat. Berdiri katanya, terus saya berdiri. Terus saya lihat lot kolong, Ustaz. Saya lihat lot kolong. Orang telanjang mau pingsan itu saya waktu itu, Ustaz. Umur saya sekitar 20-21. Di belakangnya Ustaz K. Yang itu, yang duduk, yang lagi makan. Yang tadi dikasih, yang guguk itu. Yang ngasih guguk. Yang guguknya. Manusia juga. Iya. Wih, itu rasanya saya nggak punya ini, takutnya minta ampun. Kamu mau tahu siapa yang kita kasih makan itu? Ya maulah, saya bilang. Guguk lah itu, saya bilang. Ngapain saya mau tahu? Guguk dikasih makan. Enggak, kamu mau tahu nggak itu guguk? Itu siapa sesungguhnya? Wah, guguk lah, saya bilang. Bangun, berdiri. Saya berdiri, saya pikir bercanda. Terus lihatnya dari sini, Ustaz. Wih, lemes saya langsung. Wih, nggak kebayang, Ustaz. Kalah film-film itu. Walaupun cuma beberapa detik aku lihat itu. Ada 2 makhluk hidup yang serupa manusia, tapi kotor, dekil sekali, dan mereka telanjang, dan mereka lagi makan. Itu yang tadi duduk itu, yang itu mau pingsan saya, bukan mau pingsan, mungkin saya pingsan pada saat itu. Soalnya kunang-kunang, gelap, dan keringet dingin saya. Ini pengalaman hidup nih.
Apa sih tujuan cerita ini? Aku mau bilang, ada orang-orang di luar kita yang main-main sama roh. Bahkan lebih berani dari itu, jual beli roh. Mas Randi datang ke sini bukan jual beli roh. Mas Randi sedang ikutin isi hati Mas Randi, yang adalah roh apa? Kembali kepada pencipta roh yang cuma bisa diperkenalkan oleh Islam. Tidak ada di tempat lain. Di tempat lain ada yang bilang, kami jamin kamu kaya, kami jamin kamu mau minta apa dikasih. Tapi mereka memperkenalkan kepada pencipta roh palsu yang mengaku-ngaku sebagai pencipta roh. Setan itu. Dia bisa putar segala sesuatu yang ada orang, astagfirullahaladzim, ada yang cerita, dia ngerasa makan mie goreng ya, itu cacing. Ada orang yang ngerasa lagi makan ikan bakar, itu kaki anaknya. Murni Mas Randi dari luar Islam, datang ke Islam. Ini bukan masalah sekedar menjadi Islam, tidak Mas. Ini masalah roh. Mas Randi mati nanti. Ini urusan roh yang nanti akan setelah Mas Randi mati ini. Ini kita nggak main-main di sini Mas. Ini bukan masalah kertas sertifikat. Ini bukan masalah KTP Mas. Apakah kita mau mati tapi orang lihat kita sebagai anjing? Atau astagfirullah, na'udzubillah, subhanallah, kita mau mati tapi roh kita mulia. Ini masalah ke depan Mas. So tahu kalau udah pernah ngerasain mati aja? Enggak. Karena aku mendapatkan informasi dari si pencipta itu. Ini kayak nama mendapat informasi dari pencipta. Ini orang sombong amat. Iya. Kok berani-berani bilang dapat informasi dari pencipta? Iya, karena aku baca Quran. Quran itu informasi langsung dari sang pencipta, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi langsung yang disampaikan melalui turunnya Jibril, malaikatnya Jibril alaihissalam kepada bagindaku, kepada cintaku, kepada nabiku, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu informasi yang valid tentang apa? Kalau saya mati, rohku nasibnya gimana? Ini hari ini Mas Randi duduk ini ngomongnya. Nggak ada urusannya dengan agama Islam, dengan KTP, ngurus sertifikat, mau merit, nggak ada urusannya Mas. Makanya gua ngomong dari awal. Ini ustadznya agak lain. Karena saya nggak, paling tidak mau agama saya dijadikan bahan untuk mendapatkan sesuatu Mas. Gitu. Agama saya bukan untuk mendapatkan sesuatu. Agama saya Islam adalah keberkahan dan sesuatu yang terindah dari pencipta roh saya, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa ngambil keuntungan dari agama Islam. Kenapa? Islam itu sudah menjadi keuntungan buat saya. Maka ini main masalah roh nih Mas, yang nggak kelihatan nih. Kepikir nggak Mas Randy kalau mati nanti kayak gimana? Sebelum bersyahadat. Kalau sebelum bersyahadat justru sih Buddha. Kalau saat ini justru nggak ada bayangan ya. Nggak ada bayangan ya sama sekali. Nggak ada bayangan. Padahal hal itu pasti terjadi nggak? Pasti. Nah, tapi kenapa? Karena memang tidak diajak untuk berpikir kalau kita setelah mati gimana. Roh berontak, roh pengen gini. Hai tubuh, engkau harus tahu ketika kau tubuh mati, gua nih nasibnya gimana gua? Lu nggak mikirin gua, gitu kan? Dunia sedang mengajak ke situ. Kesenangan duniawi, minum alkohol, ke kafe, cium anak orang, raba-raba anak perempuan orang sebelum menikah. Itu hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Nggak apa-apa orang lu sama-sama suka kok. Tidur pun nginep di hotel gampang, banyak cari hotel, banyak begitu, taruh KTP, nggak perlu ditanya surat kawin. Itu yang disodorkan. Kenapa? Agar kita lupa terhadap roh. Udah ada tulisan di hadits, mulai bawa hadits kalau udah kepepet. Kalau udah la ilaha illallah pasti masuk surga, pala lu bawa menyan. Enggak.
Ada hitungannya semua. Oh jelas. Itu kan tahu. Ini roh udah mulai bicara nih. Ya, tiba-tiba dia nyeletuk nih. Ada hitungannya semua. Dia nggak sadar dia ngomong gitu nih. Tiba-tiba terucap aja kepancing istilahnya. Istilahnya tuh apa? Bait, apa clickbait. Clickbait tahu? Kita mancing tuh ada umpan, ada sambar sama dia. Semua ada hitungannya, Ustaz. Padahal saya mau ngomong itu, tapi dia udah duluan. Kenapa? Rohnya nyambung. Barusan saya ngomong sama Ustaz sama Pak Haji. Randi, izinkan yang bermain malam ini bukan tubuh dan pikiranmu. Izinkan yang main isi hatimu, karena isi hati adalah roh itu yang berbicara. Ngerti? Jangan biarkan pikiranmu bermain. Jangan biarkan malam ini engkau berintrik dengan penciptamu. Ada trik-trik nih. Biarin gue ikutin dulu, gue syahadat. Nanti kalau niat gue udah kesampean, baru gue cuekin. Ada yang begitu? Banyak, tanya Ustadz Ipung. Kita sudah alami ini lebih dari 10 tahun. Lepaskan pola pikirmu, lepaskan kesadaran tubuhmu, coba dengar hatimu. Engkau duduk di sini untuk bersyahadat, bener nggak? Gitu. Nyaman nggak engkau duduk di sini? Gitu, bos. Itu Islam, bos. Islam la ikraha fiddin, nggak boleh dipengaruhi, nggak boleh. Makanya itu saya bilang lepas dulu pikiran lo. Kenapa? Kalau pakai otak, gue pengaruhin bisa lo. Karena seorang ustadz pasti menguasai ilmu psikologi, pasti itu. Pasti itu dia bisa bawa lawan bicaranya. Saya bilang dulu, jangan lihat gue sebagai ustadz gitu. Jangan lihat Kainama sebagai ustadz. Dan lepaskan pola pikirmu. Artinya apa? Semua yang menyangkut aku duduk malam ini tentang syahadat. Misalnya jangan tersinggung. Ini misal contoh. Perempuan, harta, uang, jabatan, pekerjaan. Aku lepas dulu. Aku tanya hatiku. Hai ruh. Apakah kau nyaman mendengar nama itu? Allah, Allah, Allah. Terus tuh, Allah. Ada orang yang nggak nyaman dibacain Allah doang loh, Zat. Jangankan ayat kursi, jangankan ayat kursi, jangankan ayat kursi. Suruh dia ulang-ulang kata Allah. Allah, Allah, Allah. Ada orang yang nggak nyaman, Ustaz. Ada yang sampai muntah, Ustaz Ipo. Itu kalau lihat ruqyah, nggak dibacain apa-apa. Apa sih paling? Dites dulu, baca dulu ulang kata Allah, 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 Allah. Muntah nggak? Kalau muntah parah. Tapi kalau dia nggak muntah, tambahin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulang coba. Kita meruqyah diri sendiri juga kayaknya seperti tes saja sebelum diruqyah. Tes dulu diri kita, bisa apa? Ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia yang macam-macam di dalam nggak nyaman, berhenti. Udah nggak nyaman. Coba lihat orang habis sholat, ada yang tahan sampai si imam baca doa dari mulai dia subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang ngikutin sampai habis, ada. Tapi ada yang buru-buru cabut, buru-buru pergi. Itu yang di dalam. Ini bukan masalah ini, Ustaz. Ini bukan masalah ini, bukan. Ini yang di dalam. Berani nggak kita buang malam itu? Malam ini kita buang pikiran kita dulu. Kita ulang dulu. Berani? Saya ajak. Bismillah. Ulangi. Ya. Allah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La illallah. 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 ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jadi kan? Beres kan? Sebetulnya dia udah syahadat belum? Terima Islam, tidak ada yang paksa. Nggak ada yang paksa. Ikhlas ridho. Ikhlas ridho. Untuk mempelajari agama Islam. Siap. Untuk menjadi imam buat calon istrimu. Siap. Untuk menjadi imam buat anak-anakmu kelak. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Pegang tangan Ustadz Ki. Bismillah, Masya Allah. Kencang security pegangannya. Insya Allah. Ikuti. Siap. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim. dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Mas Randi, Siap. hari ini engkau beragama apa? Islam. Takbir, takbir, takbir. Sekarang Ustadz Ipung yang bawa kita dalam doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada malam hari ini Engkau telah memberikan kado terindah untuk kami dengan hadirnya saudara kami, keluarga kami, baru untuk kami, yakni Mas Randi Setiawan. Semoga Engkau karuniakan untuknya keimanan, ketakwaan. Semoga Engkau karuniakan untuknya masa depan yang Kau berikan senantiasa kebaikan untuknya, keberkahan untuknya, rezeki yang lancar untuknya, dan Engkau berikan kepada beliau masa depan yang baik, sehingga masa depan itu masa depan husnul khotimah hingga beliau saat menutup mata nanti. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau bangunkan untuk kami rumah di surga. Ya Engkau bangunkan untuk kami rumah di surga, ya Allah. Engkau bangunkan untuk kami rumah di surga. Ya Allah, seandainya ada satu golongan yang golongan itu bisa masuk surga, Engkau masukkan mereka ke dalam surga tanpa melalui jalur hisab. Ya Allah. Maka masukkanlah kami ke dalam golongan itu, ya Allah, yang kami bisa masuk surga tanpa melalui jalur hisab. Ya Allah. Dan kami bisa berkumpul di dalam surga bersama Rasulullah, bersama orang-orang soleh, bersama para nabi dan rasul, bersama keluarga kami yang kami cintai, bersama saudara-saudara kami yang kami cintai. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau jadikan kami semuanya ini sebagai tamu Engkau yang istimewa Amin, ya di Allah. Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau karuniakan kepada kami rizki yang lancar, rizki yang Kau berkahi, rizki yang melimpah, rizki yang halal yang thayyibah, tanpa perlu kami bekerja keras. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Selamat, Alhamdulillah. Mas Randi. Belajar Islam, Allah sayang, Allah berkahi, Mas. Barakallah. Amin. Barakallah. Amin, Bos. Baik. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, saya izin bertanya kepada Pak Randi Setiawan. Pak Randi Setiawan, mohon dibantu nama lengkap, Pak. Ya, Randi Setiawan, Pak Ustaz. Kemudian sudah khitan atau belum? Belum. Belum. Ya, Oh, nyusul nanti. nanti menyusul sunat ya, khitan Siap. ya, Pak. Siap. Kemudian Bapak pada hari ini sudah masuk Islam ya. Ke depan makan babi kecap atau tidak? Tidak. Emang ya dari keluarga juga itu ada paling setahun sekali. pasti Setahun Imlek sekali. aja. Iya. Pas Imlek. Iya. Enak tidak? Jarang makan sih. Jarang makan ya. Ke depan minum tua atau tidak? Bentuk minuman keras jauh saya. Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Ini bukan doa, bukan harapan, tapi hanya penegasan saja. Seandainya Bapak ada kondisi lagi miskin-miskinnya
dan tidak mampu makan, bahkan untuk makan besok saja hutang, ya. Kemudian ada orang ngasih, ya, keluarga ini ngasih kekayaan 5 miliar, menawarkan kembali Pak ke agama sebelumnya, mau apa tidak? Tidak. Alasannya? Ya kan dalam agama Islam nggak ada keluar dari Islam, jatuhnya murtad kan. Oh ya. Terus kemudian 5 miliar Pak, besok makan hutang 5 miliar. Uang bisa dicarikan Pak Ustaz. Oh ya. Insya Allah nggak mungkin. Alhamdulillah. Saya yakin. Baik, agama sekarang Islam. Islam. Alhamdulillah, selamat kepada Pak Rani Setiawan. Bapak telah berislam dan Bapak telah menjadi keluarga kami. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayo sukura kagawa subei no mono mo dare ka suku takaku dare demo dekinai keredo